Sudah. Oke, baik. Kita mulai dari PPh pasal 21 terlebih dahulu ya. Di sini apa saja sih objek pajak dari PPh pasal 21? Di sini objek pajaknya adalah gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama atau bentuk apapun. Atas apa? Atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Orang pribadinya ini dikhususkan lagi apabila dari dalam negeri, subjek pajak dalam negeri, maka dikenakan PPh pasal 21. Apabila orang pribadi tersebut adalah subjek pajak luar negeri, maka akan dikenakan PPh pasal 26. Oke, selanjutnya, siapa sih pemotong PPh pasal 21-26? Nah, di sini ada beberapa, di antaranya adalah pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, cabang, perwakilan unit, dan lainnya. Kemudian di sini khusus adalah bendahara atau pemegang kas pemerintah. Selanjutnya ada dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan lain. Ada orang pribadi juga yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan penyerahan jasa, dan ada juga penyelenggara kegiatan. Bapak Ibu semua di sini masuk kepada bendahara atau pemegang kas pemerintah, begitu ya. Selanjutnya, siapa saja yang dipotong? Siapa saja di sini penerima penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21-26? Yang pertama ada pegawai, kemudian ada penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya, bukan pegawai, anggota Dewan Komisaris, pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai, mantan pegawai, peserta kegiatan, peserta perlombaan, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, peserta anggota kepanitiaan, peserta pendidikan, pelatihan dan magang, peserta kegiatan lainnya. Begitu mungkin kalau Bapak Ibu menyelenggarakan kegiatan, maka ini atas peserta kegiatan ini yang menerima penghasilan, maka seharusnya dipotong, memiliki kewajiban untuk memotong PPh pasal 21-26 begitu. Tadi disebutkan ada pegawai. Nah, di sini adalah kriteria yang bukan pegawai, yang bukan termasuk pegawai. Ada tenaga ahli termasuk pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Kemudian artis, apabila Bapak Ibu mengundang artis, maka bukan masuk kategori pegawai. Olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang, peneliti, dan penerjemah, pemberi jasa dalam segala bidang, agen iklan, gitu. Ya, di sini mereka ini berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Apabila Bapak Ibu mengundang para bukan pegawai ini, para tenaga ahli, artis, olahragawan, begitu ya, masuknya bukan pegawai. Penghasilan apa saja yang dikenakan PPh pasal 21-26? Di sini ada beberapa, antara lain penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur, penghasilan penerima pensiun secara teratur, uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun. Kemudian ada juga penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, ada imbalan kepada bukan pegawai, yang tadi sudah saya sebutkan, bukan pegawai, kemudian imbalan kepada peserta kegiatan, kemudian ada juga imbalan kepada Dewan Komisaris pengawas yang bukan merupakan pegawai tetap, kemudian ada imbalan kepada mantan pegawai dan penarikan dana pensiun oleh pegawai. Penarikan dana pensiun juga termasuk ya objek PPh pasal 21-26. Selain dari penghasilan, imbalan, dan penarikan dana pensiun, ada juga natura atau kenikmatan dari wajib pajak PPh final atau wajib pajak norma penghitungan khusus. Nah, ini nanti ada aturannya lebih khusus lagi ya, nanti kita nggak bahas di sini. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung besarnya penghasilan? Apabila penghasilannya ini berupa imbalan dibayarkan dengan uang rupiah, maka yang dipotong ini sesuai dengan yang diterima atau diperoleh. Apabila pembayaran yang menggunakan mata uang asing, maka harus dikonversikan dulu ke kurs Menteri Keuangan. Untuk natura dan atau kenikmatan, maka menggunakan harga pasar atas natura
untuk kenikmatan Beliau tersebut. adalah Widya Prada pada Balai Guru Penggerak Selanjutnya, di sini adalah mengenai perhitungannya, kapan dipotongnya gitu. Untuk pegawai tetap dan penerima pensiunan berkala. Jadi di sini perhitungannya dan pemotongannya ada dilakukan di setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir yaitu bulan Desember ya. Berarti ini setiap masa pajak dari 1 sampai 11, kecuali yang 12. Dari bulan Januari sampai November, perhitungannya seperti ini. Yaitu perkiraan penghasilan neto yang akan diterima selama setahun, yaitu penghasilan teratur sebulan dikali 12. Jadi ini masih perkiraan ya Bapak Ibu ya. Jadi diketahui Januari sampai November, kira-kira Januari sampai Desember kira-kira berapa nih gitu. Jadi dikalikan 12.000 dahulu. Nah, nanti ini yang untuk Januari sampai November. Perhitungannya seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang masa Desembernya? Jadi nanti untuk masa Desember, penghitungannya adalah selisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun dengan PPh yang telah dipotong masa-masa sebelumnya. Jadi di masa seluruh penghasilan selama setahun tersebut, jadi PPh yang terutang selama setahun ini dikurangi dengan PPh yang telah dipotong masa-masa sebelumnya, begitu. Jadi perhitungan setahun dikurangi dengan yang sudah dipotong dari Januari sampai November. Begitu. Selanjutnya, iya di sini untuk pegawai tetap, maka unsurnya adalah gaji, tunjangan, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, gitu. Dikurangi dengan pengurangnya adalah biaya jabatan, 5% dari penghasilan bruto maksimal 6 juta per tahun atau 500 per bulan. Kemudian dikurangi juga apabila ada iuran pensiun, THT atau JHT yang dibayar sendiri. Kalau untuk penerima pensiun, unsur penghasilannya adalah uang pensiun berkala dikurangi dengan biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto maksimal 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan. Setelah itu, setelah diketemukan angkanya, nilainya, maka nilai tersebut disetahunkan, penghasilan neto tersebut di setahun atau disetahunkan, kemudian dikurangi oleh PTKP, kemudian ketemu yang namanya penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan tarif pasal 17. Di sini ada PTKP-nya ya. 54 juta untuk diri wajib pajak. Apabila statusnya kawin, maka ada tambahan 4.500.000. Kemudian untuk setiap anggota keluarga sedarah, semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang, masing-masing ditambah 4.500.000. Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender. Nah, jadi ini dilihat dari tanggal, misalnya pada umumnya awal kalender atau tahun ini 1 Januari ya. Jadi apabila mungkin Bapak Ibu memiliki atau ada anak yang baru lahir, ya, nah itu disampaikan ke bagian kepegawaiannya agar pada awal tahun sudah diperhitungkan dengan PTKP yang baru, penambahan jumlah anaknya, atau mungkin bagi pegawai yang baru menikah bisa diinfokan gitu ya, dipastikan bahwa bagian kepegawaiannya sudah mencatat gitu, sehingga PTKP-nya ini sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Saya ucapkan juga saya hormati kepada Ibu Emi Mulyani. Bagaimana untuk PTKP karyawati? Apabila statusnya kawin, maka hanya untuk diri sendiri yang mampu PTK. Nah, apabila statusnya kawin dan suami tidak berpenghasilan, maka di sini statusnya ada tambahan, bisa PTKP bisa ada tambahan status kawin dan tanggungan maksimal 3. Nah, yang tidak kawin, di sini PTKP ini bisa untuk diri sendiri
dan Merdeka tambahan Merdeka tanggungan Mengajar. maksimal 3. Selamat datang dan bergabung Bagaimana dengan yang kepada satu Bapak sekawan Ibu dari dan suami Guru, tidak tenaga berpenghasilan pendidikan, ataupun untuk dari mendapatkan tenaga PTKP pendidikan lainnya yang terdiri telah hadir dari di 3 dalam poin ruangan ini, Zoom maka ini harus dari menunjukkan Kabupaten keterangan tertulis Mahakam dari pemerintah dan daerah Kota setempat Balikpapan. serendah-rendahnya Terima kasih atas kecamatan kehadirannya bahwa di suami tidak ruangan menerima atau di menerima ruangan penghasilan. virtual ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan Begitu. sehat, Nah, walafiat ini selalu saya dalam langsung melanjutkan melaksanakan sendiri. Nah, aktivitas sekarang tarif secara pasal 17 seharusnya. sudah Dan juga ada telah perubahan hadir ya bersama kita dengan Ibu adanya Undang-Undang Kegiatan Biasa kita Harmonisasi bersama Perpajakan Kampus pada tahun Belajar ID 2021. Di sini Bahasa poin Bahasa yang biasa kita perubahannya sapa ada ya, di sini. yang akan didampingi Pada tarif oleh co-kapten 5% kita yaitu Mas Berprowi dikenakan dari terhadap Rumah penghasilan Belajar Kota sampai dengan Balikpapan. 60 Salam kenal juta, Mas Berprowi. yang sebelumnya Semoga Bapak hanya sehat 50 selalu ya juta. Mas ya. Dan juga belum Kemudian merasakan secara perubahan langsung lagi, berkaitan tambahan dengan lagi, di sini kesehatan ada COVID. tarif yang 35% Nanti kami apabila bertiga pada penghasilannya di pagi hari atas ini 5 akan miliar. berkolaborasi pada seri Tuh, webinar jadi peserta Yuk Berbaya di sini yang ada penghitungannya dan ini dilaksanakan oleh Balai misalnya Anggaran Provinsi Kalimantan penghasilan Timur. kena pajaknya Seperti dari 100 yang sudah juta, maka disampaikan oleh 60 Ibu juta Kepala tadi, pertama saya juga ingin dikalikan terpacu 5%, sedikit kemudian ya, tapi cuma 40 satu baris jutanya saja dikalikan tersebut 15%, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jalan-jalan nggak langsung bersama misalnya Anda. 100 juta langsung dikali 15%, Semangat bukan seperti bertemu itu. angsa. Gitu ya. Mari mengenal Selanjutnya, merdeka demi oh ini perubahannya. mencerdaskan anak Undang-undang bangsa. PPH yang Dan sebelum siap ya Bapak ada Ibu, saya Undang-Undang mohon HPP, izin, saya ini juga ingin perubahannya. memperkenalkan. Perbedaannya di sini ya Bapak Ibu, mohon diperhatikan lagi saat perhitungan untuk saat pembuatan bukti potong para pegawainya begitu. Nah, untuk bagian ini akan disampaikan oleh Ibu Supatmi. Ya. Sudah Bu. Ibu Supatmi sudah siap? Oke, ini melanjutkan saja sebenarnya kenapa kita banyak memfokuskan kepada PPh 21 seperti itu ya. Jadi nanti kan ini kalau saya infonya yang saya dengar itu untuk bantuannya kan berupa uang dan nanti akan untuk melaksanakan kegiatan berupa workshop atau kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi nanti ini kami titik beratkan di pemotongan PPh pasal 21-nya. Karena kemungkinan memang kebanyakan nanti ada di sini. Jadi kita perdalam di pemotongan PPh 21-nya ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan yang tadi disampaikan oleh Bu Sasi. Ini adalah terkait dengan pegawai tetap atau tenaga kerja lepasnya. Jadi nanti di sini sebenarnya kalau ini untuk kegiatan sih sebenarnya nggak perlu, tapi nanti bolehlah dibaca-baca aja ya. Pada dasarnya nanti ini adalah untuk pemotongan untuk pegawai atau tenaga kerja yang memang dia dapat uang saku, uang saku atau upah harian kayak gitu ya. Jadi ini nggak perlu diperpanjang karena nanti ini nggak terlalu berkaitan dengan yang akan Bapak Ibu pungut atau potong seperti itu. Oke, di sini untuk yang bukan pegawai nanti di sini kemarin kan ada ya. Jadi untuk yang bukan pegawai ini nanti di sini ada pegawai namanya berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Berkesinambungan itu jika pembeliannya itu lebih dari 1 kali dalam 1 tahun, dalam 1 kalender kayak gitu ya. Jadi misalkan ini dapat, kemudian nanti bulan berikutnya dapat kayak gitu nanti masuknya berkesinambungan. Nanti untuk pemotongannya adalah ini yang khusus bukan pegawai ya. Ini adalah 50% kali jumlah brutonya atau jumlah diterima. Kemudian dikurangi PTKP sebulan. Jadi nanti PTKP-nya berapa dibagi 12. Jadi nanti itu ketemu 1 bulan baru dihitung PPh-nya. Kemudian yang tidak berkesinambungan itu nanti penghitungannya adalah 50% langsung dikalikan bruto atau diterima kemudian dikalikan tarif. Seperti itu ya. Jadi nanti bedanya kalau berkesinambungan itu dikurangi dengan PTKP, kalau tidak berkesinambungan tanpa dikurangi PTKP. Lanjut, Mbak. Baiklah, untuk materi saya itu tentang pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Nah, untuk PPh 21 lainnya di sini kayak Dewan Komisaris, mantan pegawai ini nggak perlu disampaikan karena nanti ini juga nggak berhubungan. Lanjut aja, Mbak. Sudah disampaikan oleh moderator, saya Nur Asminiwati, dia Balai. Nah, di sini untuk ini pada dasarnya hari kasanya itu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi pegawai itu dibagi menjadi pegawai tetap dan tidak tetap. Untuk tidak tetap itu bisa terimanya bulanan, bisa terimanya harian. Kayak gitu ya. Untuk pegawai tetap, nanti penghitungan PPh-nya adalah neto dikurangi PTKP. Kemudian untuk yang pegawai tidak tetap yang dapat gaji atau upah secara bulanan, penghitungannya adalah penghasilan bruto dikurangi PTKP. Beda ya, kalau di atas kan neto, kalau di bawahnya bruto. Untuk pegawai tidak tetap yang dia terima gaji atau upahnya secara harian, penghitungannya adalah bruto dikurangi 200.000, ini juga harian.
Kemudian bruto dikurangi lebih dari, jika misalnya penghasilan lebih dari 4,5 juta gitu ya, sampai dengan 10,2 juta nanti dikurangi PTKP harian. Kemudian untuk yang brutonya itu lebih dari 10,2 juta dikurangi PTKP. Kurang lebih seperti ini ya. Untuk pensiun tidak perlu, untuk yang bukan pegawai ini saya perlu sampaikan, yang bukan pegawai yang berkesinambungan di sini nanti adalah 50% dikalikan bruto dikurangi PTKP bulanannya. Tadi sampai di depan sama ya. Untuk yang berkesinambungan yang lain ini ada sama, hampir sama. Cuma ini 50% kali PH bruto kumulatif ini seperti dokter, pengacara kayak gitu tidak dikurangi PTKP, tapi langsung 50% kalikan jumlah penghasilan brutonya. Pertanyaannya gampang saja terkait materi-materi yang kita diskusikan hari ini dari bagi komisaris tidak perlu. Nah, untuk yang peserta kegiatan ini ya, peserta kegiatan itu berarti ketika nanti ikut kegiatan tapi mendapatkan kayak uang saku seperti itu ya, itu nanti langsung dari penghasilan brutonya. Jadi penghasilan bruto itu langsung dikalikan dengan tarif pasal 17 tanpa dikurangi PTKP ataupun dikalikan persentase, tapi langsung dikalikan dengan tarif seperti itu. Next, Mbak. Karena informatika sekarang ini sebagai mata pelajaran wajib di Mohon maaf ya, saya agak flu ini. Kemudian untuk yang penerima penghasilan itu tidak ber-NPWP. Jadi ketika nanti penerima penghasilan itu tidak memiliki NPWP, maka pajaknya adalah 120% lebih tinggi dari yang seharusnya diterima. Jadi misalkan di sini artinya lebih tinggi dari 20%. Misalkan PP 21 harusnya misalkan dikalikan 120 atau enggak misalkan ini yang PP-nya 120. Intinya kalau untuk yang 21 20% lebih tinggi, tapi kalau misal PP 23 itu berarti 200% lebih tinggi kayak gitu. Nah, untuk setelah pemotongan PP pasal 21 di bulan Desember di sini ya. Ini yang ber-NPP. Nanti kalau yang ber-NPP ini di sini nanti diperhitungkan dengan SPT tahunan. Kalau sifat final ya nanti hanya dilaporkan saja, tidak bisa menjadi kredit kayak gitu. Tapi kalau yang tidak final nanti dia menjadi kayak pengurang penghasilan yang seharusnya terutang. Next, Mbak. Nah, ini kita coba contoh perhitungan pada 21. Misalkan Pak Budianta pada tahun 2019 bekerja di PT Aman Bahagia dengan gaji sebulannya 25 juta dan bayar iuran pensiun sebesar 200.000. Pak Budianta menikah tetapi belum punya anak, artinya di sini adalah statusnya K0. Nah, PPh-nya berapa? Kayak gitu. Next, Mbak. Nah, kita lihat perhitungannya sebelum berikut. Oke, ini udah kelihatan. Nah, untuk P21-nya, nah gaji sebulannya berapa? Kita cek dulu ya, 25 juta di sini. Kemudian pengurangannya biaya jabatan itu kan 5% ya. Sebulannya maksimal 500.000, setahunnya maksimal 6 juta. Karena di sini tadi ini berapa, tapi hanya diambil 500.000. Dan iuran pensiun itu maksimalnya 200.000 sebulan, jadi hanya bisa diambil 200.000 sebulan. Jadi totalnya untuk pengurangannya ada 700.000 dalam 1 bulan. Neto adalah gaji sebulan dikurangi pengurangannya, jadi saya ketemu 24.300.000. Kemudian netonya setahun berarti dari 24.300.000 tadi dikalikan 12, ketemunya 291.600.000. Nah, untuk PTKP sendiri di sini ada 54 juta. Dan karena si Pak Budianta tadi menikah, berarti tambahan lagi PTKP-nya 4.500.000. Jadi di sini PTKP-nya untuk Pak Budianta adalah 58.500.000. Penghasilan kena pajak setahun adalah PKP penghasilan itu setahun tadi dikurangi dengan PTKP. Jadi ketemunya 1.600 dikurangi 58.500 ketemunya 233.100.000 seperti ini ya. Nah, sekarang kita hitung nih PB terutangnya berapa. PB terutangnya tadi kan ada namanya tarif progresif ya di sini. Jadi ada lapisan, tadi ada 5%, 15%, dan lain sebagainya yang sumber desain oleh Mbak Sasi di depan. Nah, kalau sampai dengan 50, ini kita masih atau nama ya, untuk yang baru kan sekarang 50 juta ya, 50 juta. Jadi sekarang kita pakai 5%, pakai 50 juta dulu. 5% dikalikan 50 juta, ketemunya 2.500.000. Nah, sisanya di sini
masih ada 233 dikurangi 2 juta, dikurangi 50. Jadi masih ada 183 di sini, dikalikan lapisan kedua 15%, ketemunya 27.465.000. Jadi PP yang terutang adalah 29.965. Nah, ini setahun ya Bapak Ibu ya. Nah, sebulannya berapa? Sebulannya adalah dari setahun ini kita bagi 12. Ketemunya 2.497.083. Ini adalah pajak yang dipotong dari Pak Budianta dalam 1 bulan. Seperti itu. Next, Mbak. Akun belajar ID saya kontennya masih bisa dihitung dari, tapi kalau di akun yang lain sudah 1.000 lebih gitu kan. Jadi saya ambil dari akun yang lain. Nah, ini sebenarnya kurang lebih tadi sama sih ya. Jadi di sini untuk kewajiban P pasal 21 dipencet lagi masih bisa Pak Mbak. Nah, di sini untuk PNS, ini khusus PNS atau ASN-nya di sini, dia ada penghasilan tetap dan teratur. Nanti di sini sama ya, kayak biasa tadi, bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun kurangi PTKP dikalikan tarif. Nah, kalau tidak tetap dan tidak teratur, ini berarti kayak honor dan lain sebagainya kayak gitu. Itu nanti kalau golongan 2-nya itu nggak dipotong. Jadi 0% di sini, golongan 3-nya dipotong 5% dan golongan 4 dipotong 15%. Di sini nanti sifatnya final. Nah, untuk rapa dan gaji ke-13 di sini, jadi misalkan ada tukin atau dapat rapel ataupun dapat gaji 13, itu nanti penghitungannya beda ya, beda dengan yang biasa dihitung bulanan. Jadi di sini ada PP bruto 12 bulan ditambah rapel plus gaji, kemudian dikurangi PPh yang untuk normal sebulannya. Jadi nanti ketika ini kelihatannya sama, jadi sama aja dong, rapel plus gaji dikalikan tarif beda. Nanti ketika nanti sudah masuk ke penghitungan nanti hasilnya ini beda. Seperti itu. Kemudian untuk yang tetap dan teratur biasa ini untuk yang bruto, ini yang honorer ya. Honorer ini untuk bruto kurang biaya jabatan, iuran pensiun, PTKP dikalikan tarif. Untuk peserta kegiatan, jadi ini yang honorer, dia menjadi peserta kegiatan kayak gitu. Nanti dia langsung brutonya dikalikan tarif. Kemudian untuk yang tidak tetap dan tidak teratur dijumlahkan dengan penghasilan tetap dan teraturnya. Misalkan dalam 1 bulan ini dia gajinya sebenarnya tiap bulannya 2 juta. Tapi dalam bulannya bersangkutan dia misalkan dapat 500 gitu ya. Nanti ditambahkan dengan yang tetap dan teratur. Kemudian untuk yang usaha ini jadi kan ada PNS, ada honorer, ada usaha. Di sini untuk usaha ini nanti dia tidak dipotong seperti halnya PNS atau honorer atau karyawan biasa, tetapi nanti dia ada PPh pajak yang tiap bulan harus dibayar. Di sini dia kenanya 0,5% dari jumlah dan peredaran brutonya. Usahanya misalkan dia ada jasa, ada dagang gitu. Tiap bulannya berapa dijumlah, PPh-nya adalah 0,5% dari omset yang dia dapatkan tiap bulan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dia punya NPP, PP-nya lebih besar 20%. Terima kasih banyak Pak Yahya. Next, Mbak. Alhamdulillah ya, tadi sudah banyak disampaikan kepada kita, apalagi di awal-awal tadi ya lewat game. Dan sini untuk PP pasal 26, PP pasal 26 itu apa sih kayak gitu ya? Bertanya ya pemahaman para peserta. PP pasal 26 ini adalah untuk PPh yang dipotong untuk warga negara asing atau WNA ataupun emang kepada wajib pajak di luar negeri selain BUT. Nanti dibaca sendiri intinya kalau untuk tarif PP pasal 26 atau misalkan Bapak Ibu Bapak Ibu itu menghadirkan ini narasumber nih dari luar negeri kayak gitu ya. Nanti dipotongnya beda dengan Bapak Ibu ketika memotong narasumber dalam negeri. Nanti dipotongnya langsung 20% seperti itu. Tapi juga harus diperhatikan juga namanya perjanjian penghindaran pajak berganda. Tapi pada dasarnya ketika nanti Bapak Ibu itu memotong wajib pajak luar negeri atau WNA, nanti tarifnya adalah 20% langsung dikalikan brutonya. Seperti itu. Next, Mbak Sasi. Nah, tadi kan kita udah menyebut PP 21 ya di sini. Nah, kita masuk ke PP pasal 4 ayat 2. PP pasal 4 ayat 2 ini adalah PP final, bersifat final. Ini untuk apa saja nih? Yang pertama adalah persewaan tanah dan bangunan. Jadi kalau Bapak Ibu sewa ruangan, sewa tanah, ataupun sewa tempat, itu nanti Bapak motongnya PP pasal 4 ayat 2. Bukan PP pasal 23 di sini ya. Walaupun pasal 23 pun juga terkait sewa, tapi yang khusus dengan tanah dan bangunan, ini nanti dipotongnya PP pasal 4 ayat 2. Yang kemudian, yang kedua adalah
pajak atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi di sini ketika terjadi pengalihan tanah atau bangunan, misalkan jual beli tanah atau bangunan, jual beli apartemen dan lain sebagainya, itu nanti masuknya pasal 4 ayat 2. Yang ketiga adalah usaha jasa konstruksi di sini. Jadi kalau terkait dengan jasa konstruksi juga dipotongnya PPh final pasal 4 ayat 2. Yang keempat itu adalah hadiah undian. Jadi kalau Bapak misalkan hadiah undian itu dipotongnya kan 25% nih. Kalau Bapak terima hadiah undian kan biasanya dipotong pajak kayak gitu. Nah, itu adalah pajak hadiah undian. Besarnya adalah 25% dari hadiah yang didapat. Yang terakhir di sini adalah ini terkait dengan pembelian barang tapi dengan yang punya SKTP AB kan yang nomor 5 ini ya. Karena di sini kemudian Bapak Ibu tidak melakukan itu. Nah, kalau ini tidak bisa sampaikan ya karena nanti takutnya malah nanti bingung. Next, Mbak Sasi. Ini komputer saya lemot atau memang ini ya? Di Bapak Ibu sudah berubah belum ya? Oke, di sini ya. Jadi intinya di sini untuk penerima bantuan itu nanti ada yang dipotong itu adalah pasal 4 ayat 2 final, pasal 22 jika dia sebagai bendahara, dan PPN jika juga sebagai bendahara, kemudian pasal 15, pasal 23 ini atas sewa atau jasa, pasal 21 itu atas honor atau gaji atau upah, pasal 26 juga terkait gaji atau upah. Jadi nanti ini PPh inilah yang nanti Bapak Ibu akan potong ketika nanti Bapak Ibu menerima bantuan dan bantuan itu sudah diaplikasikan atau dibelanjakan untuk suatu kegiatan, baik pembelian barang ataupun kegiatan yang lain. Oke, next Mbak Sasi. Nah, di sini ini terkait pasal 23. Kalau pasal 23 tadi apa? Nah, pasal 23 ini ada terkait sewa dan jasa. Gitu ya, di sini semuanya kaitan sewa dan jasa di sini. Nah, untuk sewa dan jasa ini nanti dipotongnya itu adalah 2% pada dasarnya di sini ya. 2% sewa dan jasa itu nanti Bapak Ibu mengutnya 2%. Nah, kalau tidak punya NPP baru Bapak Ibu motongnya 100% lebih tinggi, jadi dipotongnya sebesar 4%. Kalau bunga premium kayak gini kan nggak ada ya, makanya nggak usah saya sampaikan. Intinya, untuk pasal 23 ini adalah terkait dengan sewa dan jasa. Selain sewa tanah dan bangunan tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan ini Bapak Ibu sewa tenda, sewa alat, kemudian sewa apalah pokoknya itu yang terkait dengan sewa nanti dipotongnya pasal 23. Nah, misalnya ada jasa lagi, jasa apa? Misalnya jasa catering, jasa event organisasi dan lain sebagainya, dipotongnya juga pasal 23.